Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendi Badali, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, program studi Hukum Tata Negara. Hari ini saya bersama dua rekan saya, Nur Syipayani dan Ramadanti Anindita. Kami akan menyajikan materi yang sangat dekat dengan keseharian kita sebagai seorang muslim, yaitu materi tentang puasa. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga dari subuh sampai maghrib. Ada kedalaman ilmu di baliknya. Ada rahasia-rahasia spiritual yang kalau kita pahami, insya Allah ibadah kita akan jauh lebih berkualitas dan bermakna. Nah, dalam video ini kita akan kupas tuntas mulai dari definisi, dalil-dalilnya, hikmah yang tersimpan di dalamnya, hingga seluk-beluk teknis pelaksanaannya. Tetap saksikan sampai akhir ya. Teman-teman, mari kita mulai dari yang paling fundamental. Apa sebenarnya puasa itu? Secara bahasa, puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, artinya al-imsak, yakni menahan diri. Tapi menahan dari apa? Dari segalanya, bukan hanya makan minum. Bahkan dalam Al-Quran, kata saum pernah digunakan untuk makna menahan diri dari berbicara, seperti yang Allah ceritakan tentang Maryam alaihissalam dalam surah Maryam ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih untuk berpuasa, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun hari ini. Maknanya sangat luas, menahan diri secara total. Adapun secara istilah, para ulama mendefinisikannya dengan lebih spesifik. Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menyebutkan bahwa puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Ada 4 unsur pokok ini yang jadi fondasi ibadah puasa. Yang pertama, pelaku yang memenuhi syarat. Kedua, niat. Ketiga, menahan diri dari segala pembatal. Dan keempat, batasan waktu dari fajar hingga maghrib. Kalau salah satunya bolong, ya puasanya tidak sah. Lalu apa dalilnya? Dalil puasa sangat kuat dari Al-Quran, hadis, bahkan ijma' ulama. Dari Al-Quran, perintah puasa datang langsung dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kata kuncinya adalah kutiba, yakni diwajibkan. Ini bukan anjuran, ini perintah wajib. Dan tujuan akhirnya jelas, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dari hadis Rasulullah SAW menegaskan posisi puasa dalam riwayat Bukhari Muslim, bunyal islamu ala khamsin, dan yang terakhir itu salah satunya itu wasaumi Ramadan. Islam dibangun atas 5 perkara, salah satunya adalah puasa Ramadan. Bahkan ada hadis qudsi yang luar biasa indah. Allah berfirman langsung, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa istimewanya kedudukan puasa di sisi Allah. Dan seluruh ulama dari seluruh penjuru dunia Islam telah berijma, artinya bersepakat bulat bahwa puasa Ramadan adalah fardhu ain, kewajiban individual yang tidak bisa ditawar. Siapa yang mengingkari kewajibannya, ia bisa jatuh ke dalam kufur. Nah, lalu teman-teman, lalu ada timbul pertanyaan, kenapa Allah mewajibkan puasa? Tentu bukan tanpa alasan. Di balik ibadah ini tersimpan hikmah yang sangat luas. Pertama, hikmah spiritual. Puasa adalah bengkel untuk jiwa. Imam Al-Ghazali bahkan membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Puasa orang awam atau puasa am yang menahan perut dan syahwat. Yang kedua, puasa orang khusus, yaitu puasa khas yang menahan panca indera dari dosa, dan puasa tertinggi yaitu menahan hati dari segala pikiran selain Allah. Luar biasa kan? Kedua, hikmah sosial. Ketika kita lapar, kita merasakan sendiri bagaimana rasanya jadi orang yang kekurangan. Rasa empati itu lahir bukan dari ceramah, tapi dari pengalaman langsung. Itulah kenapa di bulan Ramadan, kedermawanan umat Islam meningkat tajam. Yang ketiga, hikmah kesehatan.
Penelitian ilmiah modern sudah membuktikan puasa membantu proses detoksifikasi, memperbaiki metabolisme, memperkuat sistem imun, organ pencernaan kita butuh istirahat dan puasa memberikan itu. Keempat, hikmah syukur saat kita menahan makan minum seharian. Kita jadi lebih sadar betapa nikmatnya seteguk air, sesuap nasi. Syukur itu lahir ketika kita merasakan tanpanya. Nah, 4 hikmah ini yang seharusnya membuat kita bersemangat menjalani puasa. Bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar menikmatinya sebagai perjalanan spiritual. Itulah yang bisa sampaikan untuk bagian pertama ini. Selanjutnya, rekan saya Nur Syifayani akan menjelaskan tentang syarat, rukun, dan sunnah puasa. Silahkan Syifayani. Waalaikumsalam. Terima kasih Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semuanya. Saya Nur Syifayani. Mari kita lanjutkan materinya. Karena syarat, rukun, dan sunnah dalam berpuasa. Sekarang yang pertama kita bicara soal syarat puasa terlebih dahulu. Ini penting sekali teman-teman. Karena apa? Karena salah memahami syarat bisa membuat puasa kita menjadi tidak wajib atau bahkan tidak sah. Para ulama membagi syarat puasa menjadi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib itu ada 5. Yang pertama, tentu harus orang yang berpuasa itu harus Islam. Karena puasa hanya diwajibkan bagi orang muslim. Yang kedua balik, anak-anak belum diwajibkan untuk berpuasa meski dianjurkan untuk sarana latihan supaya nanti sudah terbiasa untuk berpuasa. Yang ketiga itu berakal sehat. Tentu orang gila ataupun pingsan ataupun hilang akal itu tidak dibebani beban hukum berpuasa. Lalu yang keempat itu mampu berpuasa. Yang sudah sakit, lansia ataupun ibu hamil itu tidak boleh berpuasa, tapi wajib untuk membayar fidyah. Yang kelima mukim, yang artinya musafir boleh tidak puasa dengan kewajiban mengqada di belakang, mengqada puasa maksudnya. Nah, kalau untuk syarat wajib, kalau syarat wajibnya itu tidak terpenuhi, kita tidak diwajibkan puasa. Tapi kalau ke syarat sah yang kurang, maka puasa kita ini tidak sah meski kita sudah mengerjakan puasa selama seharian penuh. Syarat sah menurut mazhab Imam Syafi'i ada 5. Yang pertama Islam. Islam lagi, ya, Islam itu menjadi syarat wajib sekaligus syarat sah dalam berpuasa. Yang kedua itu ada tamyiz, yaitu orang yang sudah bisa membedakan baik dan buruk. Yang ketiga itu tentu suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Karena perempuan yang sedang haid itu tidak sah berpuasa dan wajib untuk membayar qada. Yang keempat, bukan pada waktu yang diharamkan untuk berpuasa seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Yang kelima, mengetahui bahwa waktu yang dijalani adalah waktu yang boleh untuk berpuasa. Kan ada nih waktu-waktunya yang tidak boleh untuk berpuasa begitu. Lalu kita masuk ke ranah rukun puasa. Kalau syarat itu adalah pintu masuk supaya puasa kita wajib dan sah, maka rukun adalah tiang-tiang yang menopang puasa itu sendiri. Karena kalau rukun itu tidak ada, maka puasanya runtuh. Jadi menurut mazhab Syafi'i, rukun puasa itu ada 2. Yang pertama itu niat. Tanpa niat tidak ada puasa. Lalu yang dasarnya hadis yang sangat masyhur dari riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya sesungguhnya semua amat tergantung niatnya. Untuk puasa Ramadan, niat wajib dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Kalau niatnya setelah subuh, maka puasanya menjadi tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Berbeda dengan puasa sunnah, niatnya boleh dilakukan setelah fajar selama belum terjadi hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu rukun yang kedua, imsak. Apa artinya? Yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini mencakup menahan diri dari segala aspek apapun. Menahan diri dari memasukkan apapun ke rongga tubuh, hubungan suami istri, atau hal-hal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai pembatal puasa. 2 rukun ini saling melengkapi, karena niat tanpa imsak tidak ada puasa, dan imsak tanpa niat juga tidak ada puasa, karena keduanya harus ada dan bersama-sama begitu. Lalu terakhir untuk bagian saya tentang sunnah-sunnah puasa. Maksudnya ini adalah amalan-amalan yang dikerjakan, yang jika dikerjakan akan menyempurnakan ibadah puasa kita, insya Allah, amin. Yang pertama, sunnah pertama itu takjil iftar. Apa artinya? Artinya adalah menyegerakan berbuka puasa
begitu azan maghrib. Atau Nabi azan berkumandang begitu. Nabi bersabda, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Itu artinya langsung berbuka puasa kalau udah dengar azan, jangan ditunda-tunda. Berbuka dengan rutab atau kurma basah atau kurma kering atau air, itu sunnahnya. Sunnah yang kedua, takhir sahur, yang artinya mengakhirkan makan sahur mendekati waktu imsak. Jadi kita tahu bahwa ada keberkahan di dalam sahur. Jadi jangan sahur tengah malam, itu namanya makan malam biasa begitu ya teman-teman. Lalu sunnah yang ketiga adalah berdoa saat berbuka puasa. Bacaan doanya, zahabat jama'u wa betalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Artinya telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala insyaallah. Sunnah-sunnah lainnya ada seperti memperbanyak membaca Al-Quran, zikir, sedekah, dan menjauhkan diri dari perkataan yang kotor. Jadi dilarang ngumpet ketika berpuasa ya teman-teman. Ingat sabda Nabi, kalau ada yang mengajak bertengkar saat kita puasa, katakan saja aku sedang berpuasa. Itulah 3 poin dari saya tentang syarat, rukun, dan sunnah dalam puasa. Selanjutnya, rekan saya Ramadanti Andindita akan menyampaikan tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan puasa-puasa sunnah. Silakan Danti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syifa. Halo, saya Ramadanti Andindita. Kita masuk bagian yang paling sering membuat orang salah kaprah, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' dan Syekh Al-Malibari dalam Fath Al-Mu'in menyebutkan 7 pembatal utama puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Tapi kalau sengaja itu batal dan wajib diqada. Kedua, jimat atau berhubungan suami istri. Ini paling fatal. Selain wajib diqada, ini juga wajib kafarat. Ketiga, keluarnya mani dengan sengaja. Kalau mimpi basah, tidak batal karena itu tidak disengaja. Keempat, muntah dengan sengaja. Kalau muntah tanpa sengaja, tidak batal. Kelima, keluarnya darah haid. Kalau di siang hari, wajib dibatalkan dan wajib diqada. Keenam, kehilangan akal sepanjang hari seperti gila, mabuk, atau pingsan. Kalau pingsan cuma sebentar, lalu sadar, ada khilaf di kalangan ulama. Ketujuh, murtad. Puasanya otomatis batal. Nah, yang tidak membatalkan puasa juga perlu kita ketahui supaya tidak was-was, yaitu dengan berkumur dengan wajar, memakai celak, bersiwak, suntik otot tapi bukan yang mengandung nutrisi, lalu menelan ludah sendiri, dan mandi junub setelah subuh. Semuanya tidak membatalkan puasa. Masya Allah, ternyata banyak ya yang membatalkan puasa. Sekarang kita akan masuk ke segmen puasa-puasa sunnah. Ini yang paling bikin semangat karena setelah Ramadan ternyata masih banyak pintu-pintu yang terbuka untuk kita mendapatkan pahala. Yang pertama, puasa 6 hari Syawal. Yang kedua, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. 3. Puasa Asyura 10 Muharram ditambah Tasu'a 9 Muharram. Yang keempat, puasa Senin Kamis. Yang kelima, puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka, bergantian terus-menerus. Keenam, puasa Ayam Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ketujuh, puasa di bulan Muharram dan Sya'ban. Alhamdulillah, itulah rangkuman lengkap materi kita hari ini tentang puasa. Dari definisi hingga puasa-puasa sunnah yang bisa kita amalkan sepanjang tahun. Semoga dengan memahami ilmu ini, ibadah puasa kita tidak lagi sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi benar-benar menjadikan perjalanan spiritual yang berkuat jiwa, mempererat hati dengan Allah, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Puasa adalah hadiah dari Allah, jangan lewatkan satu momen pun dari ibadah mulia ini. Demikian presentasi dari kelompok kami, Hendy Badali, Mercy Payani, dan saya Ramadanti Andita dari program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dari UIN Antasari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.